Melihat Daren dan Jarana yang sudah kembali, Diana belum lama sampai di rumah sakit, langsung menghambur mendekati kakak iparnya itu. Ya Allah mbak gak apa-apa? Tanya Diana cemas. Mbak gak apa-apa kok sudah lumayan baikan. Kamu tahu dari mana mbak di sini? Tanya Jarana. Atau mas ya yang ngasih tahu? Harusnya gak perlu dikasih tahu. Kasihan Diana, masih sibuk pindahan. Jarana berganti menatap Daren. Enggak kok, bukan mas. Mas juga kaget pas lihat Diana sudah ada di sini. Timpal Daren. Diana tadi telepon ke nomor Mbak Jarah, tapi gak diangkat. Ke nomor Kak Daren juga sama. Akhirnya telepon ke nomor rumah. Mbak Darmi yang angkat. Katanya Mbak Darmi juga baru pulang dari rumah sakit, nengok Mbak Jarah. Makanya Diana buru-buru ke sini. Diana pun menjelaskan. Ipan mana? Tumben gak ikut? Daren menoleh ke kanan dan ke kiri, menceluskan keberadaan suami adiknya itu. Enggak, masih Ipan nungguin di rumah. Dia mencret, semalaman bolak-balik ke kamar mandi mulu. Sekarang udah mampet, tapi pusing karena kurang tidur. Jadinya aku suruh tidur aja. Jawab Diana. Loh, memangnya kenapa bisa mencret gitu? Tanya Daren penasaran. Kemarin kan dia makan mie instan kepedesan. Jawab Diana tersenyum lebar. Harusnya kamu temenin dia, Kasian, malah ditinggalin. Protes Jarana. Tapi Mas Ipan yang nyuruh aku buat buru-buru kesini. Katanya khawatir sama keadaan Mbak dan bayinya. Timpal Diana. Jarana dan Daren pun akhirnya diam. Daren membantu Jarana untuk kembali berbaring di atas ranjang. Jangan kasih tahu mama ya, nanti dia khawatir. Pinta Jarana pada Diana. Siap mbak, makanya mbak cepetan sehat lagi. Nanti keburu ketahuan. Timpal Diana, tersenyum simpul. Sudah, jangan diajak ngobrol terus. Biarin mbakmu ini istirahat. Dia tadi sudah minum obat. Tita Daren pada Diana. Diana pun diam dan memilih duduk di sofa panjang. Dia mengeluarkan buah-buahan dari kantong dan beberapa makanan lainnya seperti roti dan kue. Banyak banget bawa makanannya? Tanya Daren menatap semuanya yang di atas meja. Iya, sengaja buat Mbak Jarah. Harus banyak makan biar cepat sehat. Jawab Diana. Kalau kakak mau ambil aja, tapi sedikit. Lanjut Diana menggoda kakaknya. Diana berada di rumah sakit sampai menjelang sore. Dia membantu Daren menemani Jarana, termasuk menyuapin kakak iparnya itu, memotong buah dan meminta Jarana untuk memakannya di hadapannya. Setelah hari dirasa semakin sore, Diana pun pamit untuk pulang. Maaf ya mbak, Diana gak bisa nginep, tutur Diana dengan raut bersalah. Gak apa-apa udah ditemenin seharian aja, makasih banget. Kasian Ipan ditanggalin lama. Jawab Jarana yang kondisinya semakin terlihat membaik. Kak, awas loh, jaga Mbak Jara baik-baik. Tugas Diana pada Daren, tegas. Diana pulang dulu. Assalamualaikum. Daren dan Jarana pun sama-sama menjawab salam berbarengan. Besoknya, kondisi Jarana pun semakin membaik. Badannya tidak terlalu lemah lagi. Pusingnya pun berangsur-angsur menghilang. Nanti sore, ibu sepertinya sudah boleh pulang, tutur dokter dengan memeriksa Jarana pagi ini. Kondisi ibu sudah jauh lebih baik. Terima kasih banyak dok, jawab Jarana dengan bibir berbinar. Dokter itu mengangguk, lalu keluar ruangan. Alhamdulillah sayang, kamu bisa segera pulang. Daren menggenggam tangan Jarana dan menciumnya dengan senyuman yang mengembang. Pukul 3 sore, setelah Jarana diperiksa untuk yang terakhir kalinya,
Jarana pun bersiap-siap untuk segera pulang. Daren mengemas barang-barangnya dan Jarana. Setelah tangannya menenteng tas berisi barang-barang, sebelahnya lagi menggandeng tangan Jarana, mengajak Jarana berjalan bersama dengan langkah yang penuh kehati-hatian. Sampai di rumah, Mbok Darmi dan Astri menyambut kedatangan Jara dengan bahagia. Kedua asisten rumah tangganya itu ikut senang dengan kondisi Jarana yang sudah kembali lagi pulih. Kalista pun begitu berbinar melihat kedatangan Jarana. Bayi berusia hampir 7 bulan yang sudah mulai bisa merangkak itu menghampiri Jarana dengan cepat. Tubuhnya merangkak dengan cepat agar bisa sampai di dekat Jarana. Melihat hal itu, Jarana pun nampak gemas dan tak sabar untuk memangku Kalista. Hingga saat Kalista sampai, Jarana pun langsung membawa bayi cantik bermata bulat itu dalam pangkuannya. Jarana menciumi seluruh wajah Kalista, meluapkan kerinduannya setelah berpisah 2 malam lamanya. Baru 2 malam saja, sudah begini rindunya. Bagaimana kalau 2 minggu atau bahkan 2 bulan? Batin Jarana. Sudah ya, listanya main lagi sama Mbak Astri. Bundanya masih harus banyak istirahat. Daren berbicara pada putrinya tersebut. Iya, Mas. Jarana kan masih kangen sama Kalista. Tutur Jarana sendu. Iya sayang, Mas tahu. Tapi ingat kan, kata dokter tadi sebelum pulang, harus banyak istirahat dan jangan dulu kelelahan. Apalagi Kalista itu makin berat loh, udah 8 kilo. Daren mengingatkan. Jarana menghela nafas pelan, lalu menyerahkan Kalista pada Astri setelah menciumnya lagi berkali-kali. Pukul 8 malam, Hani baru saja pulang. Matanya sempat melebar sejenak melihat Jarana sudah kembali ada di rumahnya. Namun, ia buru-buru menormalkan tatapannya seperti biasa. Gimana keadaannya, Mbak? Tanya Hani pura-pura peduli. Alhamdulillah lebih baik, Mbak. Bayinya juga gak apa-apa kok, jawab Jarana seramah mungkin. Mata Hani sempat melebar mendengar kandungan Jarana masih baik-baik saja. Dia memang tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Hani hanya mengira kalau Jarana keguguran sampai harus rawat inap segala di rumah sakit. Kebahagiaan yang Hani rasakan sebelumnya kini harus kembali berganti kecewa karena hal yang diinginkannya tidak terjadi. Oh, syukurlah, jawab Hani singkat sambil berlalu pergi ke kamarnya. Hani langsung membanting sting bag yang dipakainya. Ia begitu kesal dengan usahanya yang sia-sia. Sial, kenapa bayi itu masih baik-baik saja? Harusnya bayi itu sudah mati. Bahkan kalau perlu sekalian aja ibunya yang mati. Hani menggerutu sendiri. Ia melampiaskan kekesalannya pada barang-barang yang ada di kamarnya dengan melempar bantal dan guling sekenanya. Setelah pulang dari rumah sakit kemarin, Daren pun menjadi overprotektif pada Jarana. Bahkan hari ini, Daren memutuskan untuk tidak bekerja karena masih ingin merawat istrinya itu dengan tangannya sendiri. Bukan berarti ia tak percaya pada orang lain. Hanya saja, Daren lebih lega kalau ia memperhatikan istrinya secara langsung. Dengan adanya Daren di rumah, Daren bisa memantau setiap aktivitas Jarana, bisa memantau makanan apa saja yang dimakannya, dan bisa mengingatkan Jarana saat waktunya minum obat. Meskipun Jarana merasa sikap Daren terlalu berlebihan kepadanya, namun Jarana berusaha menerimanya sepenuh hati. Jarana meyakini semua yang dilakukan Daren hanya semata-mata untuk kebaikannya dan bayi yang tumbuh dalam rahimnya. Mas, hari ini kamu kerja nggak? Nggak enak loh, udah 3 hari nggak masuk kerja. Nanti papa malah bertanya-tanya lagi. Tita Jarana pagi ini.
Tapi Mas masih ragu buat ninggalin kamu. Mas takut sesuatu yang buruk terjadi lagi sama kamu dan bayi kita. Jawab Daren menatap kedua mata bening istrinya. Insya Allah enggak, Mas. Kamu juga kan punya kewajiban untuk masuk kantor, untuk menyelesaikan pekerjaan. Jara pasti jaga diri. Lagi pula di sini kan juga ada Mbok Darmi, ada Asu juga. Mas jangan khawatir ya. Jarana berusaha untuk membujuk Daren hingga akhirnya Daren pun mengangguk meski nampak masih terpaksa. Karena waktu memang sudah hampir pukul 7 pagi. Daren pun langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja setelah 3 hari izin dengan alasan kurang enak badan. Kamu juga jaga diri baik-baik di rumah ya sayang. Makan yang banyak. Jangan lupa minum obat yang diberikan pada dokter. Pesan Daren sebelum masuk ke dalam mobilnya. Jarana mengangguk lalu melambaikan tangannya mengiringi keberangkatan suaminya dengan senyum mengembang. Setelah mobil Daren menghilang di tikungan kompleks, Jarana pun kembali masuk ke dalam rumah sambil mengelus calon bayi dalam perutnya. Bayi yang hampir saja tiada karena penyebab yang belum diketahui pastinya oleh Daren dan Jarana. Bayi yang bahkan kedua orang tuanya pun belum mengetahui jenis kelaminnya. Mobil Daren masuk ke area parkir kantor saat semua tempat parkir hampir penuh. Ia memang berniat untuk tidak masuk ke kantor lagi, makanya datang sedikit terlambat. Setelah memastikan rambutnya rapi dengan mengaca di spion mobil, Daren pun lekas turun dari mobilnya dan berjalan cepat masuk ke dalam kantor. Kaki panjangnya terus melangkah, menyusuri koridor kantor dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku celana, sementara satu tangan lainnya menjinjing tas kerja. Hei bro, Daren menepuk pundak Ipan dari belakang saat Daren melewati meja kerja sahabatnya itu. Udah masuk loh, seru Ipan. Daren hanya mengangkat tangannya tanpa berbalik lalu masuk ke dalam ruang kerjanya. Melihat tumpukan berkas di meja kerjanya membuat Daren menghela nafas kasar. Waktunya kerja keras, gumamnya. Ia pun langsung duduk dan menyalakan komputernya. Bibir Daren tiba-tiba tersenyum saat matanya melirik foto dirinya dengan Jarana yang terletak di atas meja kantornya. Daren memang sengaja meletakkan foto itu sebatas penyemangat untuk dirinya. Setelah beberapa detik hanya memandangi foto kebersamaan dirinya dengan Jarana, Daren pun langsung bekerja dengan semangat membara di dalam dadanya. Di sela-sela kesibukannya, sesekali Daren mengirim pesan pada Jarana, mengingatkan tentang hal-hal yang sebenarnya sudah Daren ucapkan berkali-kali. Namun, itulah salah satu bentuk perhatian yang luar biasa dari seorang suami. Di saat jam istirahat, seperti biasa, Ipan masuk ke dalam ruangan Daren tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Melihat Daren yang sedang fokus dengan komputernya, Ipan pun hanya duduk tanpa bicara apa-apa. Ipan tahu persis kalau Daren memang sangat sibuk setelah beberapa hari tidak masuk. Perlahan jari-jari tangan Daren mulai diturunkan dari keyboard komputer. Ia mematahkan lehernya ke arah kanan dan ke kiri untuk mengurangi ketegangan karena terlalu lama duduk tegap. Tadi pagi lo bilang gak akan masuk kerja dulu. Kenapa tiba-tiba kamu masuk? Tanya Ipan penasaran. Pagi tadi Daren memang sempat berbalas pesan dengan Ipan. Daren pun memberitahu kalau dirinya belum bisa masuk kerja. Iya, Jarana yang nyuruh. Katanya izinnya kelamaan, gak enak. Jawab Daren apa adanya. Emang Mbak Jara udah pulih seutuhnya ya? Tanya Ipan. Udah sih, cuma gue takut kalau Jarana tiba-tiba ngalami pendarahan lagi. Terus gue lagi ada di kantor. Gimana coba? Sementara di rumah gak ada kendaraan.
yang bisa langsung nganter saat itu juga. Untung aja malam itu gue cepat-cepat bawa Jarana ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Kalau enggak, gak kebayang apa yang akan terjadi. Bisa aja Jarana keguguran dan gue kehilangan anak gue, timpal Daren dengan nada yang masih cemas. Siapa yang ke rumah sakit? Siapa yang keguguran? Sebuah suara dari arah pintu membuat Daren dan Ipan sama-sama menoleh. Mata keduanya membulat melihat Aji sudah berdiri di ambang pintu ruangan kerja Daren dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Aji mulai berjalan mendekat ke arah Daren dan Ipan yang masih menatapnya tanpa berkedip bak melihat hantu. Hei, kenapa kalian melihat Papa seperti itu? Papa cuma bertanya, siapa yang kalian sedang bicarakan? Siapa yang keguguran? Tanya Aji dengan kening berkerut hingga menjadi beberapa lipatan. Nggak ada kok, Pa. Mungkin Papa salah dengar. Nggak ada yang keguguran. Jawab Daren sedikit terbata. Ia tersenyum tipis untuk menyembunyikan kebohongan yang sedang diucapkannya. Masa sih? Perasaan kuping Papa masih normal dan belum mengalami penurunan pendengaran? Kenapa bisa sampai salah dengar? Timpal Aji karena ia merasa yakin dengan apa yang sudah didengarnya tadi. Beneran kok, Pa. Tanyain aja sama Ipan. Memangnya ada yang keguguran? Tanya Ipan masih berusaha meyakinkan Aji. Iya, Pa, bener. Memang gak ada yang keguguran kok. Ipan membantu meyakinkan. Beneran? Jarana baik-baik saja kan? Tanya Aji, masih belum yakin. Jarana baik, kandungannya juga alhamdulillah baik. Malah kemarin-kemarin habis USG. Kata dokter usia kehamilannya sudah hampir 14 minggu. Timpal Daren sambil tersenyum. Syukurlah kalau gitu. Papa gak mau terjadi sesuatu sama menantu dan cucu Papa. Kamu harus jaga dia baik-baik, pesan Aji. Siapa? Daren pasti akan menjaga Jarana dan calon bayi kami. Papa jangan khawatir. Saudara yang tegas meyakinkan. Papa percaya sama kamu. Aji menepuk pelan pundak putra sulungnya itu. Lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan Daren. Daren pun menghela nafas lega saat papanya itu sudah hilang di balik pintu yang tertutup. Maafin Daren sudah bohong, Pak. Gumamnya pelan. Loh, bohong juga demi kebaikan kedua orang tua lo. Jadi gak masalah. Apalagi Mbak Jarana juga udah baik-baik saja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Timpal Ipan yang mendengar gumaman Daren. Iya bro, makasih ya. Seru Daren. Makan dulu yuk. Lanjut Daren sambil bangkit dari duduknya. Hari demi hari pun berganti. Seminggu sudah berlalu, Jara kembali pulih setelah peristiwa keguguran malam itu. Sore ini Jarana baru ingat kalau malam ini ada acara pertunangan Bian dengan Nindya. Jarana teringat saat melihat Hani sudah pulang cepat pada pukul 4. Namun hanya selang 1 jam, Hani pun kembali pergi dengan dandanan yang cetar dan mewah. Jarana sempat bertanya dalam hatinya, kemana Hani akan pergi dengan dandanan seperti itu. Hingga ia baru sadar bahwa malam ini Bian dan Nindya akan bertunangan. Daren yang mengambil lembur hari ini baru saja pulang dan melihat Jarana sedang melamun di sofa depan dengan tak menyadari kedatangannya. Sayang, kamu mikirin apa? Sampai-sampai Mas pulang pun dicueki gini. Protes Daren pada Jarana. Jara pun langsung menoleh dan tersekiap melihat Daren sudah ada di depannya. Buru-buru Jarana bangun dan mencium punggung tangan Daren. Maaf Mas, tuturnya sambil tersenyum. Mikirin apa? Daren menatap lekat mata Jarana. Malam ini Jarana tak melanjutkan ucapannya. Ia ragu untuk mengatakannya pada Daren karena takut Daren tak akan bersedia datang.
Malam ini malam minggu, mau jalan-jalan, tebak Daren. Jarana menggeleng. Bukan. Daren pun kembali bertanya. Terus, malam ini Bian dan Nindya bertunangan. Jara gak enak kalau sampai gak dateng. Bian sengaja mengantarkan undangannya langsung ke rumah demi Nindya. Timpal Jarana akhirnya. Daren terdiam. Ia bingung antara datang atau tidak. Sebenarnya ia tak ingin datang, memenuhi undangan itu sama sekali. Tapi melihat Jarana yang mengibah, Daren pun menjadi tak tega dan akhirnya mengangguk. Kita akan datang, tutur Daren lembut yang disambut dengan senyum binar di mata Jarana. Terima kasih ya mas. Jarana pun langsung memeluk Daren saking bahagianya. Setelah sholat maghrib, kita berangkat. Timpal Daren sambil tersenyum, lalu mengapit lengan Jarana dan mengajaknya dalam kamar. 1 jam kemudian, Jarana sudah siap dengan gamis berwarna lavender yang terkesan elegan dan cantik, ditambah dengan jilbab berwarna senada dan menjinjing tas tangan hitam, membuat Jarana terlihat begitu pangling. Mukanya yang biasanya dipoles cukup dengan bedak, kini dipoles sedemikian rupa dengan berbagai macam make up. Entah kenapa akhir-akhir ini Jarana suka sekali berdandan. Entah ada hubungannya dengan kehamilannya atau memang hanya kebetulan saja. Setelah selesai merapikan semua make up, sentuhan terakhir yang Jarana lakukan pada wajahnya yaitu mengoleskan lipstik berwarna nude pada bibirnya yang ranum dan seksi hingga terlihat lebih padat. Daren yang memang sudah siap dari hampir setengah jam yang lalu sudah menunggu di sofa depan dengan gelisah. Karena tak kunjung muncul, Daren pun akhirnya berniat menyusul Jarana ke dalam kamar. Namun di ambang pintu kamar, Jarana dan Daren berpapasan hingga hampir saja bertubrukan. Melihat Jarana yang berdandan tak seperti biasanya, Daren pun sampai terbengong-bengong. Matanya memindai penampilan Jarana dari atas sampai bawah. Masya Allah, ini Jarana kan? Pangling sekali kamu sayang, cantik sekali. Hampir saja mas gak ngenalin kamu. Puji Daren membuat Jarana tersipu malu dan langsung menunduk. Mas bisa aja, timpal Jarana dengan wajah yang masih memerah. Yuk berangkat, keburu malam, ajak Daren sambil meraih jemari Jarana untuk diajaknya berjalan keluar. Gedung tempat pertunangan Bian dan Nindya akan berlangsung memang lumayan jauh dari komplek perumahan Jarana, hingga mereka harus berangkat lebih awal. Daren pun berencana untuk tidak menghadiri acara itu sampai usai, agar ia dan Jarana tak pulang terlalu malam yang akan kembali mempengaruhi kondisi kesehatan Jarana. Kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam lamanya. Mobil Daren pun sampai di halaman gedung tempat acara pertunangan berlangsung. Area parkir gedung yang bertempat di Hotel Bintang 5 itu sudah nampak sesak dipenuhi kendaraan roda 4. Daren dan Jarana pun segera turun setelah memarkirkan mobilnya dengan aman. Daren dan Jarana berjalan bergandengan menuju gedung tersebut. Di depan dan belakang mereka berdua pun nampak beberapa orang yang sepertinya juga akan menghadiri undangan itu. Saat Daren dan Jarana sampai di depan gedung, mereka pun mengisi buku tamu dengan menulis nama masing-masing. Saat suasana di dalam, suasana gedung nampak sudah ramai dengan para tamu undangan. Tentu saja tamu undangan itu kebanyakan dari orang kelas atas. Terlihat karena style dan gaya penampilannya. Mbak Jarah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang, seru Nindya yang menghampiri Jarana dengan wajah berbinar. Nindya terlihat lebih cantik saat mengenakan jilbab seperti sekarang ini. Masya Allah, Mbak Nindya, saya sampai pangling loh lihatnya, cantik sekali, puji Jarana pada Nindya.
Terima kasih. Ini juga inspirasi dari Mbak Jarana kan? Timpal Nindya atau senyum lebar. Alhamdulillah, jawab Jarana atau senyum manis. Oh iya Mbak, saya tinggal dulu ya. Mau nemenin tamu yang lain. Silakan dinikmati hidangannya. Tutur Nindya sopan. Gadis cantik berkulit sawo matang itu berlalu dari hadapan Daren dan Jarana, menghampiri tamu undangan yang lain. Dari sekian banyaknya tamu undangan, Hani pun ada antaranya. Bahkan Hani melihat kedatangan Daren dan Jarana, tapi ia malas untuk menghampiri mereka. Hani lebih memilih untuk tetap bergabung bersama teman-temannya. Tak berselang lama, acara pun berlangsung, mulai dari kata sambutan hingga waktunya penyematan cincin pada jari keduanya. Bian dan Nindya sama-sama memasang cincin ke jari pasangan dengan wajah berseri. Keduanya nampak bahagia, meski sebenarnya hubungan mereka atas dasar perjodohan. Pulang yuk, udah malam, ajak Daren pada Jarana saat acara penyematan cincin sudah berakhir. Waktu memang sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Jarana mengangguk, ia menurut. Jarana sudah cukup bahagia karena Daren ternyata mau menemaninya pergi ke acara pertunangan itu. Jara pamit dulu sama Nindya, tutur Jarana pada Daren. Daren pun mengangguk, lalu membiarkan istrinya itu menghampiri Nindya yang sedang bersama Bian. Nindi, Mbak pamit ya, mau pulang. Selamat untuk pertunangannya dan semoga segera naik pelaminan, tutur Jarana tulus. Nindya dan Bian pun sama-sama menatap Jarana. Kok buru-buru Mbak? Tanya Nindya heran. Iya Nin, soalnya Mbak masih dalam masa pemulihan. Mbak habis pendarahan. Nggak tahu kenapa, jawab Jarana sejujurnya. Astagfirullah Mbak, tapi kandungan Mbak nggak kenapa-kenapa kan? Nindya terdengar kaget. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa Nin. Ya udah ya, Mbak pulang dulu. Assalamualaikum, tutur Jarana sambil berbalik hendak kembali ke arah Daren. Bian dan Nindya pun menjawab salam bersama-sama. Mendengar kata pendarahan, pikiran Bian pun langsung tertuju pada Hani. Apa mungkin Hani yang sudah menyebabkan Jarana pendarahan? Hani kan gak suka sama Jarana, apalagi Jarana sedang hamil sekarang. Bian menebak-nebak dalam hatinya.